Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Mas Tris, Mbak Nita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang mengikuti forum pada sore hari ini, terima kasih ini atas undangan Mas Tris. Saya senang sekali karena beberapa kali Mas Tris menyampaikan akan melakukan kajian, tetapi saya juga menyatakan bahwa saya mau kalau ngajinya agak serius gitu. Ngajinya bukan pengajian tapi pengkajian, saya bilang gitu. Nah, pengkajian itu bagaimana? Pengkajian itu ya tidak hanya sekedar jiping, bahasa yang sering digunakan, ngaji nguping, tetapi nanti harus aktif, semuanya aktif mengecek secara langsung, karena yang paling penting di dalam kajian itu ya kita mengecek langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sekarang kan mudah sekali, tidak seperti era dulu yang kalau mau membaca referensi Islam itu harus punya kitabnya misalnya. Tapi sekarang mudah sekali, tinggal klik di Google aja keluar semua. Kitab-kitab itu ada semua. Jadi buku-buku di belakang saya ini nggak penting sekarang. Yang penting ini sekarang. Nah, kalau kita sudah punya Android ya sudah beres semua. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini, karena ini istilahnya kuliah umum dulu ya, saya ingin memberikan perspektif tentang bagaimana kita mempelajari Islam, kemudian sampai tadi itu wawasan, sampai pada wawasan politik tadi. Kalau saya sering sama Mas Yesus berdiskusi bahwa seorang muslim itu harus punya wawasannya itu harus luas ya, harus berpikir ideologis, kemudian berwawasan politis, kemudian bisa bertindak taktis dan tetap bisa melakukan yang teknis. Ada 4 itu. Nah, dari mana itu punya pikiran ideologisnya? Ideologisnya ya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Karena itu pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan 7 kewajiban kita pada Al-Quran dulu. Nah, nanti bagaimana cara bisa merealisasikan itu. Yang pertama, kewajiban kepada Al-Quran itu adalah membacanya. Kenapa membacanya? Karena Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia kan, menjadi Quran. Jadi Quran itu artinya bacaan, berasal dari kata Al-Quran. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Quran. Cuma bacaannya beda. Kalau bacaan Al-Quran, kalau Al-Quran yang kita baca, itu membacanya ada teknik khusus. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi membacanya satu harus benar. Kalau kita membaca Quran itu kan ya mau salah-salah dikit nggak ada masalah. Tetapi kalau membaca Al-Quran harus betul-betul sesuai dengan kaidahnya. Dan kalau kita membaca sesuai dengan kaidahnya, itu akan sesuai dengan makna Al-Quran yang sesungguhnya punya konotasi. Konotasinya adalah bacaan yang memiliki rima khusus. Jadi kalau Quran kan nggak ada rimanya, tetapi kalau Al-Quran itu adalah bacaan yang punya rima khusus. Rima khusus itu contohnya bagaimana? Misalnya ini yang mudah-mudah aja. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kan S semua. Karena ada rimanya. Kemudian apa? Yang paling mudah lagi, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya itu rimanya sama. Kemudian inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. R semua. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kalau mengajari anaknya harus tepat. Surat Al-Asr itu seringkali diajarkan dengan cara membaca yang salah. Bukan salah ya, kurang tepat. Tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya diajarkan, saya sendiri dulu diajari dengan wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu kan biasanya. Itu yang paling tepat tidak begitu. Tetapi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. R semua gitu. Kemudian ada lagi itu surat Al-Qadar. Ini pasti sering dengar nih.
sering digunakan nih ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Mestinya begitu bacanya. Jangan min kulli amrin salam. Nah gitu. Nanti rimanya enggak sama. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. R semua belakangnya. Nah, silakan dicek itu di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian apalagi yang sering digunakan itu? Al-fil misalnya ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kenapa kok Al-Qur'an begitu? Al-Qur'an sangat puitis itu karena memang Al-Qur'an dijadikan sebagai mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza yu'jizu ijaz. Ini pentingnya ngaji sorof kalau ini ilmu alat. Jadi nanti mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya saya harus memastikan sorofnya bagus ya. Kalau sorof itu kalau bahasa Inggrisnya ya ngerti itu go, going, when, gone itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan cuma jadi 4, satu kata jadi 4 kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab satu kata jadi 200-an kata. Nah uniknya itu mudah sebenarnya kalau dipahami dengan serius ya, dipelajari dengan serius itu mudah. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat artinya adalah melemahkan atau mengalahkan. Kenapa kok disebut dengan mukjizat? Dan tadi itu mukjizatnya berupa puisi tadi. Al-Quran itu sangat puitis. Karena Al-Quran turun dalam konteks masyarakat yang gila sastra. Jadi kira-kira kalau saya analogkan, Nabi Musa misalnya itu kenapa diberikan mukjizat berupa tongkat ajaib? Bisa membelah lautan, bisa berubah jadi ular dan lain-lain. Itu karena Nabi Musa berhadapan dengan para magician. Kalau sekarang ya berhadapan dengan Limbat, dengan Romi Rafael, dengan siapa lagi itu? Deddy Corbuzier. Maka kemudian Allah memberikan mukjizat tadi itu yang mengalahkan, yang melemahkan berupa tongkat ajaib. Kalah semua kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun kalah semua. Kemudian Nabi Isa itu diturunkan dalam konteks masyarakat yang ilmu kedokterannya sangat tinggi. Maka diberikan mukjizat berupa bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit bawaan sekalipun, itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati sekali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad karena berhadapan dengan orang-orang yang gila sastra, para pujangga, jadi makna jahiliyah itu bukan bodoh. Nah, nanti kita bisa kaji lebih lanjut. Jahiliyah berasal dari kata jahil, itu artinya bukan bodoh, ada arti lain. Nah, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad justru adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bersyair yang luar biasa. Orang-orang yang punya kemampuan bersyair ini adalah orang-orang yang dalam konsepsi mereka adalah orang-orang yang punya khodam namanya jin. Nah, dalam perspektif mereka, kalau orang kerasukan jin itu kemudian menjadi orang yang jenius. Maka jenius itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, diserap di dalam bahasa Inggris menjadi jenius. Jenius itu bagaimana? Jenius itu adalah orang yang kalau dalam perspektif mereka dulu itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Karena dalam perspektif mereka, dan ini juga diambil oleh Al-Quran, jin itu adalah salah satu makhluk yang suka mencuri-curi informasi dari langit. Nah, kemudian itu disampaikan kepada manusia. Maka kalau ada orang pergi ke dukun, nah konsepsi dukun itu di dalam pandangan mereka juga begitu, adalah orang yang punya jin yang kemudian bisa menceritakan sesuatu yang gaib. Nah, sekali lagi ini Nabi Muhammad hadir pada konteks masyarakat yang gila sastra, pujangga-pujangganya sangat banyak, pinter-pinter. Maka kita punya kan, kalau di Eropa itu ada Romeo dan Juliet, ada apa namanya itu, novel atau roman itu, Romeo dan Juliet. Kalau di Arab itu ada Laila dan Majnun. Ya, pernah nonton filmnya ya? Laila dan Majnun. Laila itu adalah tokoh seorang perempuan cantik, anak orang kaya. Kemudian Majnun itu adalah orang yang tadi itu memiliki kemampuan sastra yang sangat tinggi. Maka Laila itu sangat sangat tergila-gila kepada Majnun. Karena ini makanya ada pepatah Arab itu ya.
Kota Arab itu begini, al-mar'ah tusadiqu aliman wa tuhibbu sya'iron wa tatazawwaju tajiron. Ini RR semua belakangnya. Ya, al-mar'ah tusadiqu aliman. Perempuan itu suka kalau bergaul itu sama orang yang pintar. Tetapi kalau giliran ini mencintai wa tuhibbu sya'iron, dan mencintai syair, penyair. Karena penyair itu bisa ngerayu. Perempuan kalau dirayu itu ya pasti terpengaruh. Tetapi giliran disuruh menikah, kata penyair ini mengatakan wa tatazawwaju tajiron. Jadi kalau menikah itu pilih yang kaya gitu. Ya. Bisa dicek Mas Res ya. Perempuan itu kalau berkawan itu suka yang pintar, mencintai yang bisa bersyair. Kalau menikah pilih yang kaya. Nah, itu kalau saya teliti di pesantren sini itu ternyata iya itu. Saya bilang, saya tanya itu, pilih mana? Muka biasa-biasa saja tapi kaya raya, ya kan? Sama yang ganteng tapi duitnya nggak ada, saya bilang gitu. Wah ya pilih yang kaya raya aja katanya. Benar berarti. Nah ini adalah orang yang punya kemampuan bersyair yang tinggi. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa Al-Quran tadi itu, yang konteksnya adalah bacaan. Jadi maknanya itu adalah bacaan yang berima. Nah bacaannya juga adalah bacaan yang tidak perlu teks. Maka nanti berkaitan dengan hal yang kedua. Misalnya ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hiro, itu kan kedatangan malaikat Jibril. Kemudian diminta untuk membaca. Perintahnya kan begitu, Iqra, gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa membaca, biasanya diartikan begitu. Tapi sesungguhnya makna kalau kita pelajari secara mendalam tidak begitu. Karena ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, itu kan nggak ada tulisannya. Pada saat itu nggak ada tulisannya. Malaikat Jibril nggak bawa HP yang mesti dibaca, nggak baca tulisan, nggak. Tetapi hanya mengatakan Iqra, bacalah gitu. Itu sama dengan saya misalnya mengatakan kepada seseorang, bacalah Al-Quran surat Al-Fatihah. Itu nggak perlu ada teksnya. Seperti itu malaikat Jibril itu. Nah, kenapa jawaban Nabi Muhammad adalah ma ana biqori? Saya bukan seorang pembaca. Maksudnya, qori itu sama dengan syair tadi itu. Karena yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril itu adalah kalimat-kalimat yang sangat sastrawi. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Silakan dibuka itu surat Al-Alaq ya. Nah, itu rimanya adalah qaf, mim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, rimanya sangat indah. Maka kemudian Nabi Muhammad takut itu. Jadi dapat wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad ketakutan dia. Maka kemudian lari dari Gua Hiro. Gua Hiro itu kalau ke rumah Nabi Muhammad ke Masjidil Haram itu kira-kira perjalanan 2 jam. Kalau lari ya, saya naik itu 3 jam, turun kira-kira 2 jam. Nah itu lari. Kenapa kok lari? Karena di dalam konsepsi masyarakat Arab pra-Islam, orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah itu adalah orang-orang yang kerasukan jin. Nabi Muhammad ketakutan, maka kemudian dia pulang. Pulang kemudian minta diselimuti oleh Khadijah. Khadijah dibilangin oleh Nabi Muhammad, Zammiluni gitu. Maka kemudian turunkan surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil. Itu karena Nabi Muhammad pulang minta diselimuti oleh Khadijah. Kemudian setelah diselimuti, ini nanti kisahnya bisa dibaca di hadis Bukhari nomor 3. Ketika diselimuti itu, kemudian menjadi tenang, kemudian dia bercerita, ada apa itu? Kemudian diceritain bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan makhluk yang tidak pernah dia temui, kemudian mengajarkan sesuatu yang bisa membuat dia tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang sangat indah. Padahal Nabi Muhammad itu sebelumnya tidak pernah dikenal sebagai penyair. Tapi tiba-tiba bisa mengeluarkan kalimat yang sangat indah tadi itu. Maka dia, loh, jangan-jangan saya majnun, kira-kira begitu. Nah, maka oleh Khadijah ini justru menjadi kabar gembira. Bagi Khadijah itu menjadi kabar gembira. Karena apa? Khadijah itu adalah orang yang sejak muda sesungguhnya punya cita-cita menjadi istri Rasul yang terakhir. Jadi dia sudah mendapatkan informasi akan ada Rasul yang terakhir. Dari mana? Dari kitab Taurat, kitab Injil. Nah dia ini adalah orang Nasrani. Khadijah ini Nasrani, pengikut Nasrani. Nah dia sering ngaji kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya.
Nah, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu ada informasi tentang ciri-ciri nabi yang terakhir. Ciri-ciri nabi yang terakhir itu, satu, namanya Ahmad. Yang kedua, dia makan hadiah, tidak makan sodakoh. Nah, ini perlunya nanti kita belajar bahasa Arab lagi. Apa bedanya sodakoh dengan hadiah? Kalau sodakoh itu dari atas ke bawah. Mastris kepada ponaan-ponaannya itu namanya hadiah. Kepada pembantunya itu namanya sodakoh. Ya, tapi kalau ponaan-ponaan atau pembantu kepada mastris bawa sesuatu itu namanya hadiah. Jadi jangan sekali-sekali ponaan-ponaan kepada mastris bilang ini sodakoh saya kepada papa misalnya, kepada om Tris misalnya. Itu kurang tepat. Ya, itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu. Kalau sodakoh dari atas ke bawah, kalau hadiah dari bawah ke atas gitu. Nah, kemudian apalagi ciri-cirinya itu bisa dipercaya misalnya. Kemudian ada cincin kenabiannya, ada cap kenabiannya di antara dua bahu di belakang itu. Nah, kemudian dicek oleh Khadijah. Ketika mau menikah itu kan ngecek dulu Khadijah, ini bener nggak calon nabi ini. Maka kemudian dikasih duit, disuruh menjadi fund manajernya. Nah, ini berarti udah bener nih, bapak-bapak dan ibu-ibu ini di sini jadi pengusaha itu sudah sebagian sunnah yang dilakukan. Karena nabi kita ini adalah nabi yang profesional, nabi yang kaya raya. Istrinya adalah perempuan yang kaya raya. 2/3 kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Nah, tadi itu kemudian dicek. Khadijah ngecek, apakah ini benar calon nabi? Dia cari, karena dia dapat informasi. Ini bisa dibaca dalam bukunya Martin Lings, bisa, yaitu Muhammad Rasulullah. Kemudian ada buku tulisan orang Yahudi, judulnya The First Muslim, ditulis oleh Leslie Hazilton namanya. Bukunya tebal, tapi sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah lah ya bagi siapapun. Nah, itu dikatakan bahwa Khadijah itu kemudian mengecek ini betul-betul calon nabi apa enggak gitu. Karena dia pengen menikah dengan nabi yang terakhir. Kemudian dikasih duit. Ini Mas Tris pasti apalah cara-cara begini ini, karena pengusaha. Kita itu bisa percaya pada orang, salah satunya yang terutama adalah kalau dia bisa dipercaya dalam urusan uang. Kalau tidak bisa dipercaya dalam urusan uang ya nggak bisa itu. Itu orang yang tidak terpercaya. Kasih duit suruh menjadi fund manager dagang ke luar negeri. Dikasih temen namanya Maisarah ya kan. Maisarah ini jangan salah paham ini, kalau di Pekalongan namanya Maisarah pasti semuanya perempuan. Tapi kalau yang menjadi teman Nabi ini Maisarah ini laki-laki. Budaknya Khadijah ini. Nah, kemudian pergi berdagang ke Syam. Pulang ternyata untungnya banyak. Laporan LPG ini kepada Khadijah, untungnya banyak. Kemudian Maisarah dipanggil. Dia mengatakan bahwa laki-laki ini, Muhammad ini memang luar biasa. Dan yang paling luar biasa adalah perjalanan kami selalu dinaungi awan. Nah, itu yang kemudian membuat Khadijah menjadi makin yakin bahwa dia adalah calon Rasul. Maka yang ingin menikah duluan itu bukan Muhammad ingin menikahi Khadijah, tidak. Tapi Khadijah ingin menikahi Muhammad. Jadi dalam bahasa Pekalongan itu, Muhammad itu ande-ande lumut. Karena perempuannya yang pengen, bukan laki-lakinya yang pengen. Padahal pada saat itu konstruksi berpikir masyarakat Arab pagan itu adalah konstruksi yang patriarkis. Jadi perempuan kok nembak duluan itu sebenarnya enggak umum gitu. Tapi justru ini dilakukan oleh Khadijah. Nah, ini cerita miring-miringnya dulu ya, cerita apa namanya? Ke samping-samping dulu sebelum menjelaskan tadi itu. Nah, ketika tadi Khadijah dilapori oleh Muhammad bahwa dia mendapatkan kalimat yang indah tadi itu, maka dia kemudian benar ini nabi ini berarti ini. Dan dia tidak protes ketika Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira. Itu kan lama prosesnya. Jadi ibu-ibu yang pengusaha ini misalnya ditinggal oleh suaminya, mau bertahanus di gua apa misalnya, kalau di Semarang itu ya ada Gua Kreo namanya. Mau bertahanus di Gua Kreo agar dapat waksit misalnya, itu pasti istrinya bilang, wah ini suami saya ini terganggu jiwanya, pasti kan begitu. Tapi Khadijah tidak, ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad ya, belum jadi nabi, ke Gua Hira itu berbulan-bulan lama tuh. Tapi justru didukung oleh Khadijah. Kenapa? Dia tahu ini adalah ciri-ciri, di antara ciri-ciri orang Hanif namanya. Dia harus pergi menyepi, ya kalau sekarang bertapa itu, kemudian pulang bawa wahyu tadi itu. Nah, kalau istri kita bisa marah itu, ya. Kalau istri kita bisa marah itu Mas Tris kalau tinggal lama-lama ya kan. Tapi kalau istri Nabi Muhammad tadi justru mendukung, menyiapkan minumnya, menyiapkan rotinya, kurmanya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian tadi itu sekali lagi ketika pulang dan membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi itu, kemudian Khadijah menjadi makin yakin dan kemudian dibawa ke Waraqah bin Naufal dan kemudian oleh Waraqah bin Naufal dikatakan, seandainya kamu pada saat kamu diusir oleh kaummu, saya masih hidup maka saya akan membelamu. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya, apakah saya akan diusir oleh kaum saya? Gitu. Tidak ada orang yang menyampaikan sesuatu yang kau bawa itu kecuali dia pasti akan diusir oleh kaumnya. Jadi menyampaikan kebenaran itu ya nggak gampang. Ya. Kemudian betul Nabi Muhammad hijrah kan nanti belakangan. Nah, ini di sini kewajiban pertama tadi itu adalah membacanya sesuai dengan konteksnya. Jadi membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan konteksnya. Rimanya harus bagus, kemudian tajwidnya harus bagus. Nah, kalau kita baca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya itu, maka kita akan membaca walaupun nggak ngerti artinya, belum ngerti artinya. Orang yang tidak ngerti sekalipun, kalau membaca sesuai dengan tajwidnya, itu akan terdengar beda, rasanya enak. Tapi kalau kita baca dengan tidak benar, maka rasanya beda. Pasti rasanya, walaupun nggak ngerti artinya, tidak kenal bahasa Arab, itu rasanya beda. Nah, sekarang saya mau menyampaikan hasil penelitian saya. Di Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran itu cuma 40%. Yang bisa membaca Al-Quran dengan benar itu tidak lebih dari 4% dari 40%-nya tadi. Nah, maka ini ya masih sangat sedikit sekali sesungguhnya. Kemudian yang mengerti artinya itu tidak lebih dari 0,8% dari 40%-nya tadi. Ini nanti bisa diuji kembali ya. Tapi masih sangat minim sekali. Maka ya kajian-kajian, pengajian, kemudian belajar membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab itu penting sekali agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kewajiban pertama adalah membaca dengan benar. Saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan juga. Saya cek itu para aktivis ini, junior-juniornya Mas Tris ini, ya anak buahnya Mas Tris, saya cek itu. Ternyata bacaan Al-Fatihahnya itu rata-rata salah 8 kali. Jadi membaca Al-Fatihah itu rata-rata salah 8 kali. Misalnya kalau orang bagian selatan itu, daerahnya Mas Nur Hadi Musawir itu kalau baca shod itu jadi shin. Ihdinas siratal mustaqim itu jadi ihdinas siratal mustaqim. Kalau shotnya salah berarti minimal salah 2 kali membacanya itu. Ya. 2 kali salah membaca Fatihah itu. Karena shotnya ada 2 kali, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hak misalnya sering dibaca kha dan lain sebagainya. Pokoknya saya hitung itu rata-rata salah 8 kali. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membacanya. Nanti ada uraian kenapa harus dibaca ya. Kemudian yang kedua harus mengartikannya. Jadi Al-Quran ini kan hudal linas, petunjuk bagi umat manusia. Yang sering kita dengar juga hudal lil muttaqin. Nah ini nanti beda lagi. Nanti kalau kita mengkaji secara lebih dalam, nanti kan jadi beda. Ini kok yang satu hudal lil muttaqin, yang satu hudal linas. Itu nanti kewajiban yang nanti berikutnya ya. Jadi yang kedua itu kita harus tahu artinya. Kenapa harus tahu artinya? Karena tadi Al-Quran adalah petunjuk. Kalau kita baca saja nggak ngerti artinya, ya kita nggak akan dapat petunjuknya. Misalnya begini, saya sering tanya ketika LK itu Mas ya, di training HM itu saya tanya para kohati itu, para perempuannya saya tanya, kalau kalian ditinggal mati oleh suami kalian akan mengalami apa? Akan menjalani masa apa? Gitu. Jawabannya itu beda-beda. Menjalani masa iddah. Iddahnya berapa lama? Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Dan pernah itu di Jakarta Selatan itu ternyata jawabannya salah semua. Nah, yang paling umum itu ada yang benar itu misalnya, kalau ditinggal mati suami itu menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, misalnya begitu. Nah, itu benar. Nah, tapi kalau ditanya lagi, kalau diceraikan oleh suami, menjalani masa iddah berapa? Ini hampir 100% salah. Karena biasanya menjawabnya cuma begini, kalau ada yang benar ya. Kalau ada yang benar, biasanya menjawab salah kata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah kata quru. 3 kali sucian. Jadi kalau tadi ditinggal mati oleh suaminya, itu harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhuri wa asra. Tapi kalau diceraikan oleh suami, di dalam Al-Quran itu ada 2. Nah, yang terkenal itu adalah
Tadi 3 kali sucian yang banyak dikenal oleh anak-anak ini, para pemuda-pemudi kita. Padahal di dalam surat Al-Ahzab itu ada diceraikan kalau belum disetubui itu tidak ada masa iddahnya sama sekali. Gitu. Falaisa alaihinna tidak ada masa iddah sama sekali karena dia belum disetubui. Tapi kalau sudah disetubui harus 3 kali sucian. Jadi jawabannya harus 2. Kalau ada ditanya, ini harus menjalani masa iddah berapa? Loh, ini diceraikan dalam konteks apa? Konteksnya sudah disetubui atau belum? Ba'dad dukhul atau qoblad dukhul? Sudah dijima atau belum dijima? Kalau belum dijima tidak ada masa iddah. Kalau sudah dijima 3 kali sucian. Misalnya begitu. Nah, kalau kita tidak mengerti artinya kan tidak nangkep gitu. Nah, sekarang bagaimana memahami Al-Qur'an ini? Mengerti artinya ini. Ini sebenarnya mudah. Ini sering saya sampaikan. Pernah juga saya sampaikan pada Mas Tris, memahami makna Al-Quran itu mudah. Terutama kita yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini kan bahasa Melayu. Nah, itu banyak sekali bahasa Arab atau bahasa yang digunakan dalam Al-Quran bahkan yang diserap ke dalam bahasa kita. Misalnya apa misalnya? Misalnya Dzalikal Kitab. Ya, kitab itu kan bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada kitab. Ya, kita sudah ngerti kalau bahkan digunakan itu kitab hukum acara pidana misalnya. Ada KUHP itu kan kitab itu. Ya. Kemudian apalagi? Pokoknya kalau kitab itu sudah banyak. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal itu membentuk kata hidayah. Oh, semoga dia mendapatkan hidayah misalnya. Kemudian lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu bahasa Indonesianya takut. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah pada Allah, itu. Takwa itu takut bahasa Indonesianya. Maka kemudian ketika ada virus itu, orang kan banyak yang mengatakan, "Loh, takut kok pada virus? Takut ya hanya pada Allah," misalnya. Itu termasuk dalam pemahaman yang keliru ya. Itu salah itu, pemahaman seperti itu. Nanti bisa kita uraikan berikutnya. Nah, apalagi misalnya kafir ya. Kafir itu arti aslinya bukan kafir seperti yang kita pahami sekarang. Kata kafir itu berasal dari kata kafaro. Bahasa Inggrisnya to cover. Artinya adalah menutupi atau menyembunyikan. Kenapa begitu? Konteksnya pada saat itu kafir itu menutupi itu artinya adalah petani. Jadi petani, ini saya kan petani nih. Petani itu adalah orang yang aktivitasnya nanam biji. Ditaju dulu kalau dalam bahasa Pekalongan dan Rembang ini, ditaju, kemudian bijinya dimasukkan, kemudian ditutup dengan tanah agar tidak dimakan unggas. Nah, karena aktivitasnya menutupi, maka disebut dengan kafir. Jadi petani itu kafir. Masih digunakan di dalam Al-Quran, tapi cuma sekali di dalam surat Al-Hadid, halaman terakhir itu. Al-Hadid juz 27. Tapi yang lain, kata-kata ini sudah mengalami ideologisasi. Yang tadinya artinya petani menjadi orang kafir secara ideologis. Orang kafir itu bagaimana? Orang yang mendustakan Nabi Muhammad itu adalah orang kafir. Orang yang tidak percaya pada Allah. Tetapi konteks penggunaan kata kafir pertama kali itu adalah orang yang menutupi ciri-ciri Nabi Muhammad. Ciri-cirinya kan sudah ada di dalam Taurat dan Injil tadi itu. Disampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini bisa dibuka di halaman kedua juz 2, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di situ dikatakan ya, di ayatnya paling atas itu, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kitab, ya'rifunahu, mengenalinya. Ya'rifuna itu berasal dari kata arofa, kemudian membentuk kata arofah membentuk kata makrifat. Kalau sering dengar kata makrifat itu artinya mengenali. Ya'rifunahu, mengenalinya, mengenali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil seperti Khadijah tadi mengenali Muhammad. Tetapi mereka menyembunyikannya. Nah, karena menyembunyikan itu, maka mereka disebut sebagai kafir. Jadi orang-orang yang menyembunyikan informasi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad itu orang kafir. Maka ada surat kan, ada surat itu Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, itu ayatnya. Itu orang kafir itu
golongannya ada dua, ahlul kitab dan orang musyrik. Ahlul kitab kenapa disebut sebagai kafir? Karena tadi mereka sudah mendapatkan informasi tentang akan adanya Rasul dengan ciri-cirinya yang sangat lengkap, tetapi mereka menyembunyikan itu. Kenapa? Karena mereka punya motif. Mereka punya apa? Punya kepentingan politik lah ini. Kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan sosial, ekonomi, politik. Kepentingannya itu apa? Mereka adalah orang-orang yang membanggakan keturunannya. Orang Yahudi itu kenapa disebut dengan Yahudi? Karena mereka adalah anak-anak keturunan Yahuda. Yahuda itu adalah salah satu anak Yakub. Maka sekarang ada Bani Israel. Bani Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Maka Bani Israel itu adalah anak-anak keturunan Yakub. Nah, kemudian ada ustadz yang mengatakan jangan menyebut Bani Israel, nanti melaknat Yakub namanya. Nah, itu ya tidak benar juga itu. Karena konteksnya sudah berbeda, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki fanatisme tinggi. Mereka ingin agar yang menjadi rasul yang terakhir adalah orang yang berasal dari golongannya sendiri. Nah, sementara Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail. Nah, sementara tadi mereka ingin yang jadi nabi itu berasal dari keturunan Ishak. Nabi Ibrahim kan punya dua anak tuh yang terkenal yang jadi nabi, Ishak dan Ismail atau Ismail dan Ishak. Nah, yang Ishak kemudian menurunkan bangsa Yahudi. Nah, Ismail menurunkan bangsa Arab ini yang kemudian menjadi bangsa yang melahirkan Nabi Muhammad. Nah, yang jadi nabi adalah keturunan Ismail. Maka mereka nggak mau, maka kemudian mereka tutupi. Itulah yang menyebabkan mereka disebut sebagai kafir. Wah, ini panjang, ini penjelasan kafir ya. Ini contoh aja. Nah, jadi singkatnya begini. Ini karena ternyata mau habis waktunya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata. Ini nanti akan memudahkan kita. Dan 77.439 kata tadi itu hanya berasal dari 2.728 kata. Jadi 77 ribuan kata itu kata dasarnya itu cuma 2.728 kata. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau memahami Al-Quran itu cukup fokus saja tiap hari menghafalkan 10 kosakata. Itu dalam waktu berapa berarti? Dalam waktu 10 bulan itu sudah lewat tuh, sudah selesai. Kalau mau memahami Al-Quran itu, memahami artinya tadi itu ya, mau mengetahui artinya, itu hanya butuh waktu 10 bulan. Kenapa? Kalau 10 kali berapa? 10 kali 360 kan 365 hari, berarti kan ketemunya berapa itu? 3.650 kata. Padahal tadi itu kata-kata di dalam Al-Quran itu cuma 2.728 kata. Jadi setahun lewat banyak udah itu. Jadi kalau mau memahami Al-Quran, memahami makna Al-Quran, itu tinggal fokus sehari kumpulkan. Misalnya kata kita, itu berasal dari kata kataban. Apalagi kata kafaru misalnya, berasal dari kata kafaro. Yakfuruna berasal dari kata kafaro. Nanti dipelajari tasrifnya, nanti ketemu. Itu yang saya ajarkan pada Shinsu. Ini ada ibunya di sini nih ternyata ini. Nah, yang saya ajarkan pada anak-anak itu adalah tadi itu pecahan-pecahan kata yang bisa memudahkan anak-anak kita untuk memahami kata-kata di dalam Al-Quran yang jumlahnya kelihatannya banyak, 77 ribuan kata, tapi sesungguhnya hanya berasal dari 2.728 kata. Saya bisa salah ini ngitung, mungkin ya pokoknya selisihnya dikit lah, karena saya ngitung baru sekali. Kalau yang jumlah tadi itu 77 ribuan kata itu sudah banyak yang ngitung, tapi kalau kata dasarnya itu belum ada yang ngitung. Saya menghitung itu ketemu 2.728 kata. Jadi mudah menghafalnya, 2728 kata. Nah, jadi yang kedua adalah mengartikannya. Jadi dengan mengartikannya jadi tahu isi Al-Quran itu. Tapi kadang-kadang kita salah memahami. Banyak tadi itu yang salah dalam memahami. Kenapa? Karena memahami Al-Quran harus komprehensif. Juz 1 sampai juz 30 itu harus dilibatkan. Karena ada ayat-ayat yang memiliki keterkaitan sangat erat. Kalau tidak dihubungkan maka bisa salah. Maka ada kewajiban ketiga. Ini kalau kewajiban ini mau dilaksanakan yang sudah senior bagus, tapi saya berharap target saya bukan yang senior ini. Targetnya adalah yang masih junior, yang masih itu usia Shinsu dan saudara-saudaranya itu masih sangat memungkinkan. Yang ketiga adalah menghafalkannya.
Kenapa menghafalkannya? Ini tadi saya katakan, karena ayat-ayat Al-Quran itu berkorelasi antara satu dengan yang lain. Jangankan kita, para sahabat saja banyak yang salah paham karena mereka tidak menguasai semuanya. Ada banyak sahabat yang tidak hafal Al-Quran kan, yang hafal dengan baik itu kan hanya puluhan aja. Nah, mereka jadi ulama-ulamanya. Karena ya sahabat Nabi itu ya beda-beda, ya, kualitasnya juga beda-beda. Nah, tadi itu untuk memahami ayat ini mereka kadang-kadang salah. Misalnya begini Mas, ayat apa nih yang terkenal yang sudah sering dengar apa ya? Ini ayat ini loh tentang haji ya. Itu kan ada ayat begini, Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Artinya adalah sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah. Barang siapa yang haji atau umroh, maka tidak dosa atasnya untuk bersa'i antara Sofa dan Marwah. Oh, kalimatnya begitu. Maka tidak dosa untuk bersa'i antara Sofa dan Marwah. Loh, gimana itu kok begitu? Padahal dari informasi yang lain, dari hadis Nabi Muhammad misalnya, didapatkan bahwa sa'i antara Sofa dan Marwah itu hukumnya adalah rukun haji, tidak hanya sekedar wajib haji, tapi rukun haji. Apa bedanya rukun dan wajib? Kalau dalam haji itu ada bedanya antara rukun dan wajib. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan tidak menyebabkan haji menjadi batal, tapi harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Tapi kalau rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Nah, sa'i antara Sofa dan Marwah itu adalah termasuk yang rukun. Tapi kok istilah dalam Al-Quran kok fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima? Gimana itu? Itu tanya kemudian, kok bisa begitu, bagaimana Ibu Aisyah? Ini ada seorang sahabat tanya. Kemudian Ibu Aisyah menjelaskan, dulu itu antara Sofa dan Marwah itu banyak berhalanya. Kalau di dalam bukunya Leslie Hasilton tadi itu, The First Muslim, itu dijelaskan ada 360 berhala. Yang kita sering dengar kan itulah, 360 berhala. Tapi dia menjelaskan 360 itu maksudnya adalah karena Ka'bah itu tempat tawaf itu kan lingkaran. Lingkaran itu sudutnya adalah 360. Maka kemudian diungkapkan dengan ada 360 berhala. Maksudnya di setiap sudutnya itu ada berhalanya. Nah, karena berhalanya banyak sekali, maka kemudian mereka khawatir jangan-jangan kalau sa'i antara Sofa dan Marwah nanti jadi kafir, jadi musyrik gitu. Nah, kemudian turunlah ayat ini, Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Ini namanya asbabun nuzul namanya. Kalau tidak mengetahui itu, ya nggak bisa memahami ayat ini. Ya. Kemudian apalagi, misalnya di surat Al-An'am itu, hampir-hampir akhir itu, halaman ke berapa itu, ke 18 itu, ada ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu juz 7 ya. Juz 7 menjelang akhir itu paling atas itu ada ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, ini sahabat kemudian agak keberatan nih. Ya Rasulullah, syaratnya untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk kok berat sekali, dia bilang gitu. Maksudnya gimana Rasulullah bilang begitu? Nah, itu tadi syaratnya tidak boleh zalim. Padahal yang tidak zalim itu kan hanya Anda aja. Kami ini pasti zalim. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang dimaksudkan zalim di ayat Al-An'am itu adalah zalim seperti di surat Luqman ayat 13. Ini terkenal ayat ini, innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman besar. Karena zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan sebagai Tuhan, itu berarti zalim. Kezalimannya kezaliman besar. Jadi maksud zalim yang ada di surat Al-An'am itu harus ditafsirkan dengan yang di surat Luqman. Surat Al-An'am ada di juz 7, yang tadi juz 7, sementara Luqman ada di juz 21. Nah, ini perlunya anak-anak kita ini menghafalkan Al-Quran di situ. Jadi tahu tuh, oh ini hubungan ayat ini dengan ayat ini, dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Nanti mungkin pada kajian berikutnya nanti akan saya jelaskan. Misalnya yang sering disalahpahami itu adalah surat Al-Asr tadi itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Itu biasanya banyak yang menyampaikan, kenapa kok rugi? Karena tidak memanfaatkan waktu. Kalau tidak memanfaatkan waktu, orang di kampung saya juga tahu.
bahwa tidak memanfaatkan waktu itu menyebabkan kerugian, nggak perlu dibahas oleh Al-Quran gitu. Nah, tapi biasanya begitu. Itu karena apa? Karena tidak mengkorelasikan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini hubungannya ayat yang di juz 30 dengan di juz 15. Selisihnya 15 juz gitu. Kan jauh itu. Makanya kalau tidak dihafalkan ya agak repot gitu. Nah, setelah menghafalkannya baru bisa merenungkannya. Jadi kewajiban yang keempat kemudian jadi tadi membaca, kemudian mengetahui artinya, kemudian menghafalkannya. Setelah menghafalkannya jadi mudah merenungkannya. Karena Al-Quran itu kan ada di kepala kita. Jadi kita mudah untuk merenungkannya. Misalnya saya merenungkan, kok ayat ini begini ya? Kok ayat ini begini tapi kok begini? Contohnya tadi misalnya hudal linnas dengan hudal lil muttaqin. Itu lama saya memahami ayat itu. Karena hudal lil muttaqin dengan hudal linnas kalau kita bikin diagram Venn itu beda itu. Yang ada di dalam lingkarannya itu beda. Kalau hudal lil muttaqin kan beda dengan hudal linnas. Kalau hudal linnas kan semua manusia. Tapi kalau hudal lil muttaqin kan hanya kita, gambarnya kan gitu. Itu kalau kita orang bertakwa berarti yang mendapatkan petunjuk kan hanya kita. Tapi ayat yang lain kenapa mengatakan hudal linnas? Enggak konsisten dong kalau begitu. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah merenungkan ketemu jawabannya. Oh, ternyata ada banyak contoh di dalam Al-Qur'an kata hudan itu digunakan dalam konteks yang berbeda. Misalnya tadi itu, takut virus dengan takut Allah misalnya. Ya. Itu kan ada ayat begini. Ayat misalnya, kalian cukup banyak ayatnya ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah itu hanya ulama. Kemudian ada lagi ya ayyuhan nasu taqullah. Wahai manusia, takutlah pada Allah. Nah, tetapi ternyata di dalam Al-Qur'an ada kata-kata takut. Kata takut itu ada dua ya, kata-kata yang digunakan. Yang pertama adalah takwa, ittaqullah. Juga ada kata khosyah yakhsha. Maka ada itu ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut jika kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, itu kan takut meninggalkan generasi yang lemah. Kok enggak takut Allah aja gitu. Nah, apalagi misalnya fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah pada neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalau kita takut konteksnya kepada virus kan beda takut dengan Allah gitu. Nah, jadi ini perlu perenungan. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sama, tetapi maknanya berbeda. Nah, bisa kita tangkap. Kalau tadi itu kita mau tidur, itu merenungkan. Misalnya nanti malam merenungkan ayat-ayat yang kita hafal, yang kita sudah hafal. Walaupun tidak semua misalnya, tapi kan kita bisa merenungkan. Kok ayatnya begini ya, gitu. Itu termasuk bagian dari perintah Al-Quran. Al-Quran mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Nah, maka kita harus merenungkan Al-Quran. Ini yang keempat ya. Setelah, saya mau ngasih contoh lagi ini karena pengusaha nih. Ini akibat tidak direnungkan banyak sekali kesalahan dalam memahami ayat. Termasuk kemarin yang saya kirim ke Mas Tris itu soal wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, itu kan banyak yang salah juga itu. Bahkan sebagian sahabat juga salah gitu memahami ayat itu. Nah, kemudian ayat ini loh, ayat yang mestinya memerintahkan kaya tapi kemudian dipahami secara berbeda sehingga menyebabkan umat Islam jadi miskin. Nah, ini karena saya berhadapan dengan para pengusaha, maka ini perlu saya angkat ini ayat ini. Kalau ini yang ayat ini ya, pasti ini sering dengar ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian diambil sebaliknya, takwa adalah sebaik-baik bekal. Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya dulu banyak orang, ini konteksnya ya, ini asbabun nuzul lagi. Dulu banyak orang dari Yaman itu sebelah selatan Mekah, ya, jaraknya kan tidak begitu jauh. Mereka mau haji. Karena tidak terlalu jauh, mereka ya jalan kaki dan tidak bawa bekal. Mereka berpikir, kami ini kan tamu Allah, masa nanti gak diurus oleh Allah, kira-kira begitu. Maka kemudian mereka bonek. Kalau bahasa Indonesia ini bonek, kayak penonton bola dari Jawa Timur ke Jakarta itu naik kereta api gak pakai bekal,
datang ke Jakarta, akhirnya ya makan dari kerampas-kerampas kan gitu. Nah kalau jamaah haji ini dari Yaman kemudian keleleran di jalan, kemudian mereka menjadi beban bagi orang-orang yang di pinggir-pinggir, pokoknya di tengah perjalanan tadi itu, maka dikritik oleh Al-Quran. Kalau mau haji itu berbekal, jangan nggak pakai bekal. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau kita bawa bekal misalnya gini, ini kan yang dibilang kan sebaik-baik bekal. Kalau sebaik-baik bekal menurut saya adalah duit. Jadi harus punya duit, jangan nggak punya duit. Berbekal kambing kan juga boleh, tapi nukernya kan susah. Berbekal sapi atau onta ya boleh juga, tapi kan susah. Kalau mau makan kemudian harus jual ontanya dulu di Mekah kan susah. Nah maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kalau mau haji bawa duit 2 miliar, nah itu lebih baik. Gitu. Kenapa? Nanti di sana itu nggak nyusahin orang. Nah itu kan berarti dorongan untuk kaya. Tapi kan sekarang dibalik, takwa adalah sebaik-baik bekal. Jadi kalau tadi itu kita itu punya perspektif harus hidup kaya, kemudian bermanfaat tangan di atas, tapi kalau yang takwa adalah sebaik-baik bekal, yang penting kita menjalankan perintah Allah, sholat yang wajib-wajib itu, nah itu adalah bekal takwa. Jadinya begitu, kebalik jadinya. Kenapa? Perenungannya kurang mendalam, tidak melibatkan konteksnya. Nah itu dari mana tadi itu? Menghafal, kemudian merenungkan. Nah setelah merenungkan benar, gitu, mendapatkan pemahaman yang benar, kita bisa menjalankan, mengerjakan bahasa saya ya. Bisa mengerjakannya. Kalau sudah merenung, dapat pemahaman yang benar, kita kerjakan. Tapi yang terjadi sekarang ini, yang dikerjakan oleh mayoritas umat Islam ini kan kesalahan gitu. Maka sering saya kritik secara agak ekstrim itu. Al-Quran itu mengajarkan untuk kaya, tapi orang Islam ini miskin-miskin. Yang kaya bisa dihitung dengan jari. Mas Tres saja belum bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Itu belum harus itu perlu dikompor lagi gitu loh. Masa yang paling kaya orang non Islam gitu, mestinya Mas Tris dong. Itu karena apa? Karena dorongan Al-Quran itu kaya. Dan tadi itu nabinya adalah nabi yang kaya, kemudian istri nabinya adalah orang terkaya di Mekah. 2/3 kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Nah kemudian kok sekarang umat Islam ini miskin-miskin kan aneh gitu. Itu berarti keluar dari perintah Al-Quran, keluar dari hadis Nabi Muhammad itu. Nah, tadi itu kalau sudah memahami Al-Quran dengan benar, maka mengerjakannya jadi benar. Kalau pemahamannya sudah salah, ya pasti mengerjakannya jadi salah. Kalau salah, membuat umat Islam jadi tertinggal. Nah, setelah mengerjakan, ini singkat-singkat aja karena ternyata udah mau maghrib ini. Setelah mengerjakan, berikutnya yang keenam adalah mengajarkan. Jadi kewajiban kita ini mengajarkan. Kayak saya ini, di dalam forum ini, sore ini, itu adalah kewajiban saya. Kenapa? Ya, keenam dong. Mengajarkan. Keenam. Ya, sudah keenam. Ya. Yang kelima kan mengerjakan tadi. Mengamalkan atau mengerjakan. Yang keenam mengajarkan. Nah, ini kewajiban saya. Maka saya ketika diminta oleh Mas Tris itu ya nggak boleh menolak, tapi saya kasih syarat aja tadi agar berlanjut dengan baik ya. Nah, sebenarnya menjadi pengajar Al-Quran itu juga harus kaya Mas. Nggak bisa pengajar Al-Quran miskin-miskin itu. Ya harus seperti kita, harus kaya gitu. Kenapa? Di dalam Al-Quran surat Yasin ini, ibu-ibu yang senior ini Bu Widya Stuti, ini hafal nih. Ibu Ustadzah nih. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta kalian bayaran dan mendapatkan petunjuk. Jadi ciri orang untuk mengajar itu, kriterianya ada 2 minimal dalam Al-Quran itu. Harus apa? La yas'alukum ajron. Tidak boleh minta bayaran. Nah ini bisa ditanya sama Mas Tris. Ketika saya diminta untuk ceramah oleh Mas Tris, itu saya minta bayaran apa enggak gitu misalnya gitu. Enggak boleh minta. Lah kalau enggak boleh minta kan harus kaya. Menyampaikan ajaran Al-Quran ini harus kaya. Dakwah itu harus kaya kita. Kalau nggak kaya ya susah didengerin orang. Mas Tris itu didengerin orang kan karena kaya juga. Kalau nggak kaya nggak didengerin orang juga itu. Gitu kan? Itu harus kaya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau tidak mendapatkan petunjuk walaupun nggak minta bayaran jangan diikuti.
Walaupun mendapatkan petunjuk tapi minta bayaran, jangan diikuti. Itu adalah orang-orang yang tidak benar gitu. Maka sekali lagi dari sini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa menjadi muslim itu memang harus kaya gitu. Kalau nggak kaya itu nggak lengkap dalam dalam menjalankan ajaran Islam. Ini ada kisah ini. Kalau tadi kan Al-Qur'an ya. Ada hadis Nabi Muhammad didatangi oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, kami ini kalah oleh sahabat-sahabat kami yang kaya-kaya itu. Nabi Muhammad tanya, maksudnya gimana? Oh iya, mereka itu bisa sholat, bisa puasa itu. Mereka sedekah, sedangkan kami nggak sedekah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalian mau nggak saya kasih amalan yang bisa menyamai pahala mereka? Oh iya mau ya Rasulullah. Kemudian dikasih amalannya. Nah, nanti saya sampaikan ke Mas Tris itu amalannya. Kemudian mereka pulang, dijalankan itu. Tidak lama kemudian balik lagi mereka. Ya Rasulullah, yang Anda sampaikan itu kemudian diamalkan oleh sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu. Akhirnya kami kalah lagi gitu. Nah, kemudian Rasulullah bilang, ya sudah, wong itu karunia Allah yang diberikan pada mereka. Gitu. Nah, sekarang utama mana? Orang yang kaya atau orang yang miskin? Ternyata orang yang miskin itu kalah, Pak. Orang yang miskin kalah sama orang kaya. Makanya ini pengusaha-pengusaha ini sudah menjalani step yang dijalani oleh Rasulullah itu sudah separuh lah ya, sudah separuh perjalanan ketika sampai umur 40 tahun itu. Nabi Muhammad kan jadi pengusaha, jadi orang kaya tadi belum menjalankan misi kenabian itu sampai umur 40 tahun. Nah, ini kan masih 30-an tahun tadi katanya. Masih ada waktu lah gitu. Masih ada waktu untuk menjalani misi kenabian nanti itu. Kalau saya udah lewat 2 tahun. Nah, tadi berarti kan kita harus mengajarkan harus punya duit. Kalau nggak punya duit nggak didengerin orang gitu. Orang kaya itu ngomong salah aja didengerin orang dan dipercaya orang. Tapi kalau orang miskin ngomong bener itu nggak didengerin orang. Percaya sama saya. Nah, yang terakhir ini ya, karena sudah hampir maghrib ini. Yang terakhir itu memperjuangkannya. Jadi setelah mengajarkan, kalau mengajarkan itu kata Rasulullah itu menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau belajar saja tidak mengajarkannya, tidak yang terbaik. Kalau mengajarkannya nggak belajar dulu, gimana cara mau mengajarkannya? Kan nggak bisa. Maka belajar dan mengajarkannya. Jadi alhamdulillah sore ini jadi manusia terbaik saya, Mas. Alhamdulillah. Belajar mengajarkan sore ini ya kan. Nah, yang terakhir ini katanya dengan Mas Tris. Maka Mas Tris dulu saya kritik ketika Mas Tris dulu mengatakan pada saya ini beruntung karena sudah nggak jadi ketua umum PAN. Kalau saya mati dalam keadaan menjadi ketua umum PAN, maka saya masuk neraka katanya. Ini pertemuan pertama kali saya dengan Mas Tris, langsung saya kritik Mas Tris. Nggak ada orang yang berani mengkritik Mas Tris kecuali saya. Saya katakan itu salah Mas, saya bilang gitu. Ya Mas Tris pasti masih ingat itu. Orang yang punya banyak amal itu adalah politisi. Kenapa begitu? Karena politisi itu bekerjanya itu memiliki implikasi yang sangat menyeluruh. Jadi kayak saya ini ngajar sore ini kan ngajar cuma berapa orang ini? Cuma 14 orang ya, 14 partisipan. Tapi kalau saya jadi menteri pendidikan, nah jangan lupa Mas, nanti kalau jadi presiden saya menteri pendidikannya, minimal menteri agama lah gitu. Loh ini terus terang aja ini saya ngomong begini karena ingin mendapatkan manfaat yang lebih banyak gitu. Kalau saya misalnya punya uang saja, kayak Mas Rif punya uang, saya punya uang, ini saya ngasih beasiswa di Monas Institute ini dalam waktu 11 tahun ini saya baru ngasih beasiswa cuma belum ada 400 orang. Karena nggak punya kekuasaan. Padahal duit sudah habis nih. Duit sudah habis maksudnya gaji semua saya alokasikan ke situ, misalnya gaji jadi komisaris dulu saya alokasikan ke situ. Tapi rumah ikut mertua misalnya, kira-kira begitu. Tapi kalau jadi kalau jadi menteri pendidikan, kita bisa mengalokasikan dana berapa itu? 400 triliun ya Mas ya per tahun ya, karena 20% kan. 400 triliun bisa kita gunakan untuk tadi itu memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma begini saja, itu cuma sedikit. Makanya saya kritik Mas Tris pada saat itu. Mas Tris keliru. Mas Tris ketika jadi ketua umum PAN itu jadi orang termasuk kategori yang kaya di Indonesia. Itu berarti berharta tadi itu. Ya kalau saya bandingkan dulu itu, Mas Tris itu termasuk kategori ketua umum partai yang kalau baca Quran itu bacaannya paling fasih ya. Paling kalah sama ketua umum PKS. Ya imbang-imbang lah sama ketua umum PKB.
Kata Mas Tris katanya santri dari Pekalongan katanya gitu. Kalau dibandingkan dengan ketua umum yang lain ya, yang lain kalah ya. Nama santri Pekalongan. Nah, Mas Tris itu sudah tadi itu bisa baca Al-Quran, artinya ilmunya adalah. Kemudian tadi sudah berharta, tapi kemudian kehilangan kekuasaan. Kekuasaannya hilang. Maka kemudian ya harus direbut kembali. Maka ini benar tadi yang disampaikan oleh Mas Tris tadi itu. Kalau ini bapak-bapak ini, adik-adik ini yang tadi disampaikan oleh Mas Tris tadi itu ingin bermanfaat lebih besar, kalau pakai harta aja tadi implikasinya cuma kecil. Tapi kalau jadi penguasa sekali tanda tangan itu implikasinya sak provinsi gitu, sak kabupaten, sak provinsi, se-Indonesia. Nah, kan gitu. Nah, itu kalau kalau kita menggunakan kekuasaan, tidak hanya menggunakan uang kita. Tapi uang kita kan penting juga, uang kita itu penting untuk merebut kekuasaan. Nah, apalagi di era sekarang ini kan ya bukan untuk money politik tapi untuk melakukan pendidikan politik, dan itu biayanya besar. Kalau tidak menggunakan uang yang besar ya bisa dikatakan nggak mungkin lah. Yang dilakukan oleh Nabi dan Khadijah itu juga menggunakan uang, menebus siapa sahabat-sahabat yang harus dimerdekakan. Misalnya Abu Bakar memerdekakan Bilal, itu kalau dijual 10 kali lipatnya aja dibeli. Itu artinya apa? Berjuang itu yang memang butuh duit. Jadi kalau ada orang mengatakan wah politik kok pakai duit misalnya, ya itu ada benernya dalam konteks money politik itu nggak boleh. Tetapi kalau menggunakan uang untuk pendidikan politik itu harus. Nah, kira-kira keperluannya berapa? Kira-kira untuk jadi DPR RI kan kira-kira 6-10 miliar ya Mas ya. Jadi harus punya uang 6-10 miliar untuk nyalon anggota DPR RI. Kalau mau jadi presiden 2 triliun kata Mas Tris. Ini kita siapkan uang 2 triliun. Nah, kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, karena di sini sudah ada Jakarta sebentar lagi. Nah, jadi itu tadi ada 7 kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, itu harus bertahap. Nah, saya sudah berjanji sama Mas Tris, pokoknya saya siap sedia kapan saja, sudah kita tentukan waktunya. Kita mulai dari ilmu alatnya. Nanti kan sudah diajari oleh Ustadz Muhammad, tapi bahasa bahasa sehari-hari itu kadang-kadang berbeda dengan bahasa Al-Quran. Nanti bagian saya mungkin bahasa Al-Qurannya. Misalnya analognya begini. Jadi kalau orang Arab itu kan semua pakai bahasa Arab, tapi kan tidak semua paham Al-Quran. Sopir di Arab juga pakai bahasa Arab, tapi nggak paham Al-Quran. Kenapa? Karena bahasanya beda. Nah, itu nanti yang akan kita fokuskan dalam kajian-kajian kita yang akan datang adalah bahasa Al-Quran dan dengan segala yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran itu. Nah, jadi dengan begitu nanti insya Allah akan makin meningkat, dan semoga nanti makin banyak nih yang menghafalkan Al-Quran atau minimal punya motivasi untuk mengarahkan anak-anaknya menghafalkan Al-Quran. Jadi nanti di masa yang akan datang itu kita bisa memiliki generasi yang tadi itu berilmu, berharta, berkuasa, berilmunya dari Al-Quran. Saya kira itu Mas Tris. Ya, ini pertemuan pertama. Semoga nanti pertemuan-pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.